Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kiai Haji Abdul Hamid Utsman wafat tahun 1989. Beliau adalah seorang kiai karismatik dari Banjaragung, Kajoran, Magelang. Beliau adalah salah satu sesepuh yang disowani Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli ketika hendak mendirikan pengajian Al-Quran Zikrul Gofilin Jantiko Mantap. Beliau berdakwah dengan hikmah, sehingga tidak banyak bicara namun langsung dengan perbuatan. Mulai dari masyarakat awam, santri bahkan juga kegiatan diskusi-diskusi informal bersama kiai-kiai sepuh untuk mencari solusi permasalahan umat pun dilakukan oleh ulama karismatik asal Banjaragung Kajoran Magelang ini. Dalam sebuah cerita juga dikisahkan bahwa setiap Mbah Hamid akan pergi berdakwah, sering kali beliau berpamit dengan kalimat kinayah nyong arak lungo ngileake banyu atau saya hendak pergi mengalirkan air. Beliau ikut mengambil peran penting dalam sejarah kiprah salah satu organisasi Islam terbesar di dunia itu. Dipaparkan oleh Gus Rosyid dalam sebuah FGD bersama pengurus PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Kajoran di Pondok Pesantren Bodo Nahdlatul Tulab Banjaragung, bahwa Mbah Hamid ini adalah seorang ulama yang kategorinya menjadi kunci di kalangan para kiai Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Kalau Anda lihat di logo Nahdlatul Ulama ada tali yang diikat longgar. Ikatan tali yang dilonggarkan itu adalah salah satu usulan Mbah Hamid yang sangat dipertimbangkan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama saat itu, tegas Gus Rosyid. Ikatan longgar pada tali ini mempunyai arti toleransi. Dalam menjalankan misi organisasi sebagai media dakwah Islami, Mbah Hamid menyumbangkan pemikiran bahwa Nahdlatul Ulama harus selalu melihat situasi dan kondisi. Usulan Mbah Hamid itu yang menjadi salah satu dasar bagi Nahdlatul Ulama untuk hadir memberi solusi permasalahan umat dengan tidak hanya mengkaji secara tekstual saja tetapi juga mempertimbangkan kontekstualnya. Ini salah satu usulan sederhana Mbah Hamid yang saat menjadi ciri khas pergerakan Jamiyah kita, tambah Gus Rosyid. Diceritakan oleh Gus Amin, pada suatu hari ada beberapa kiai yang sowan menghadap Kiai Hamid Kajoran, diantaranya Kiai Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Kiai Mujib Ridwan Surabaya dan Kiai Imron Hamzah, Surabaya. Ada juga waktu itu Kiai Fauzi Bandung yang disopiri oleh Kiai Saiful Mujab, Yogyakarta. Kiai Ali Maksum adalah salah satu anggota tim bentukan PBNU yang ditugasi untuk melakukan kajian mengenai asas tunggal Pancasila. Tim ini diketuai Kiai Haji Ahmad Sidik dengan anggota Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Masikur Malang dan Kiai Ali Maksum Krapyak. Para kiai ini menyampaikan kepada Kiai Hamid Kajoran bahwa ada upaya pemaksaan dari pemerintahan Soeharto untuk menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Mendengar pernyataan ini Kiai Hamid langsung menjawab, "Loh, kok pemaksaan Pancasila itu kan milik kita, hasil ijtihadnya para ulama dan kiai kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'arilah, kalau sekarang mau dijadikan asas tunggal ya alhamdulillah. Itu artinya dikembalikan ke kita, kok malah kita merasa dipaksa." Mendengar jawaban Kiai Hamid ini semua tertegun. Kemudian Kiai Ali bertanya ini tafsirnya bagaimana? Atas pertanyaan ini kemudian Kiai Hamid menjelaskan soal sejarah dan tafsir Pancasila. Menurut ulama NU dijelaskan bahwa Pancasila merupakan penjelmaan sublimasi ajaran Islam yang mentautkan syariah, akidah dan tasawuf. Oleh karenanya kita bisa menjalankan dua sila saja dari Pancasila secara konsisten dan benar, insya Allah kita bisa menjadi wali. Demikian Kiai Hamid menjelaskan dua sila tersebut adalah sila ketuhanan dan kemanusiaan. Mengamalkan sila ketuhanan artinya kita memahami dan mengerti Tuhan dengan segala kekuasaannya, perintah dan larangannya. Sedangkan mengamalkan sila kemanusiaan artinya kita harus mengerti manusia, memanusiakan manusia dan merasa sebagai manusia. Kemudian Mbah Hamid menjelas tafsirnya secara detail dengan perspektif syariah dan tasawuf. Ketika penafsiran sampai pada pengertian merasa manusia, Kiai Ali Maksum menangis. Dekat-dekat menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta, Mbah Kiai Hamid Kajoran jatuh sakit. Mbah Lim Kiai Muslim Rifai Imampuro, Klaten mengajak Gus Dur menengok ke kediaman beliau. "Aku tak mati yo, Lim, aku mau mati nih, Lim," kata Mbah Hamid. "Ndak bisa, ndak bisa, ndak bisa." Mbah Lim dengan gayanya yang khas, "Mau muktamar kok mati?
Enak aja, lah gimana? Mati ya mati tapi nunggu muktamar dulu. Tepat 40 hari sesudah hari itu, beberapa minggu sesudah muktamar, Mbah Hamid Kajoran wafat. Beliau memiliki 6 orang anak, 5 putra, dan 1 putri. Berdasarkan cerita yang dibagikan oleh putri beliau yaitu Nyai Hajah Qoidah Hamid sewaktu mahasiswa KKN 105 kelompok 22 mengunjungi rumah beliau, Mbah Hamid Kajoran adalah kiai yang unik dengan berbagai karamahnya. Di daerah tempat beliau mendirikan pondok, ada sebuah makam cucu Rasulullah yaitu Sayyid Abdurrahman, namun pada saat itu makam tersebut tidak terlalu terawat, bukan karena tidak ada yang mau, akan tetapi dikarenakan berbagai kejadian aneh yaitu pernah ada seorang masyarakat yang hendak membangun makam tersebut. Di hari pertama masyarakat tersebut mulai mendirikan pondasi untuk makam tersebut, namun di hari kedua untuk melanjutkan pembangunannya, masyarakat tersebut menyadari bahwa pondasi yang sebelumnya dibangun sudah tidak ada, dan batu, semen, serta bahan-bahan bangunannya sudah tersusun kembali seperti sedia kala seperti tidak pernah digunakan sama sekali. Hal tersebut terjadi lebih dari sekali. Sehingga pada akhirnya Mbah Hamid mencoba untuk membangun makam tersebut. Pembangunan makam tersebut tidak langsung dikerjakan Mbah Hamid sebagaimana yang dilakukan warga pada umumnya, akan tetapi Mbah Hamid terlebih dahulu bermujahadah di sekitaran makam tersebut dengan mengajak anak keturunnya untuk turut ikut serta bermujahadah. Sebab diceritakan, di makam tersebut juga terdapat sebuah pohon besar yang tidak terlalu tinggi yang sebagian masyarakat mempercayai pohon tersebut sebagai sesuatu yang keramat, sehingga siapa saja yang mencoba menebang atau mengambil sesuatu dari pohon tersebut akan terjadi hal yang buruk kepadanya, dan pohon tersebut juga dijadikan masyarakat untuk menandakan keberuntungan dan kesialan. Apabila daun pohon tersebut berwarna hijau lebat, maka masyarakat sangat senang dikarenakan mereka akan menjadi makmur dan sejahtera, dan apabila daun pohon tersebut kering mereka akan menjadi takut karena kehidupan mereka akan menjadi buruk dan kekeringan. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu Mbah Hamid khawatir akan terjerumusnya masyarakat ke dalam kesyirikan. Setelah sekian lama bermujahadah, terlebih dahulu Mbah Hamid mencoba untuk menebang pohon tersebut untuk menghindari terjadinya kesyirikan, dan ketika menebang pohon tersebut seakan-akan hal yang tidak masuk di akal terjadi, pohon yang sebelumnya merunduk ke arah kanan dan diperkirakan ketika ditebang juga jatuhnya ke arah tersebut, tetapi ketika ditebang pohon tersebut malah jatuh ke arah kiri sehingga membuat masyarakat merasa khawatir, dan setelah beberapa waktu setelah penebangan tersebut dilakukan, tidak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan tersebut dan Mbah Hamid pun mulai melanjutkan untuk membangun makam Mbah Tugur, dan kayu yang dipakai pada pintu masuk makam Mbah Tugur tersebut merupakan kayu asli dari hasil penebangan pohon tersebut tanpa dipotong sama sekali, dikarenakan pohon tersebut tumbuh dengan melengkung tidak tumbuh normal ke atas seperti pohon pada umumnya. Sumber 1. https://win-it-berita-detail-3697 mengenal *waliullah *Hamid *Usman 2. https://it.m.wiki.org-wiki-abdul-hamid-usman Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.